Halo, perkenalkan nama saya Sanditra Meliana dengan NIM 434231003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Cloud Computing yang berjudul Perancangan Arsitektur Cloud Native Platform Tiga Dewa Adventure Ecosystem. Tiga Dewa sendiri itu merupakan platform penyedia layanan OpenTrip, penyewaan perlengkapan outdoor, dan pemesanan homestay. Fokus utama perancangan ini adalah membangun arsitektur cloud yang mampu menangani lonjakan pengguna ketika musim liburan tanpa mengurangi performa maupun konsistensi data. Tujuan perancangan kali ini yaitu untuk merancang arsitektur cloud native untuk platform 3 Dewa Adventure Ecosystem, menyusun rancangan sistem yang scalable, reliable, dan high availability, menentukan komponen cloud yang sesuai untuk mendukung proses login, pencarian trip, booking, payment, dan notifikasi, dan menyusun data flow sebagai gambaran alur kerja sistem dari sisi pengguna. Nah, 3 Dewa sendiri ialah penyedia layanan wisata alam yang terintegrasi yang mencakup pendakian gunung, paket wisata alam, penyewaan perlengkapan outdoor, serta pemesanan homestay bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada judul yang saya ambil ini, saya menemukan permasalahan pada sistem sehingga saya mengambil judul tentang perancangan arsitektur cloud native 3 Dewa Adventure Ecosystem. Itu karena yang pertama itu website atau aplikasinya itu menjadi lambat dan tidak dapat diakses ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan untuk melakukan pemesanan. Lalu juga overbooking, keterlambatan konfirmasi pembayaran dan pemesanan, data pelanggan tidak konsisten, akibat pencatatannya masih manual, lalu beban layanan pelanggan meningkat drastis, kehilangan potensi pelanggan, dan kesulitan memantau ketersediaan mitra. Nah, untuk menangani hal tersebut, di sini saya merancang arsitektur cloud-nya itu seperti pada diagram berikut. Diagram arsitektur cloud native. Nah, arsitektur cloud native yang dirancang untuk platform 3 Dewa Adventure Ecosystem mengadopsi pendekatan berbasis microservice dengan orkestrasi kontainer menggunakan Amazon EKS atau Kubernetes. Secara umum, alur sistem dimulai ketika pengguna mengakses platform melalui web maupun mobile, di mana permintaan tersebut terlebih dahulu melewati Amazon CloudFront sebagai lapisan CDN untuk mempercepat penyajian konten statis seperti gambar dan dokumen trip yang tersimpan di Amazon S3. Selanjutnya, permintaan yang memerlukan pemrosesan logika bisnis diteruskan melalui application load balancer menuju cluster Amazon X, tempat seluruh microservice seperti booking, pembayaran, katalog, dan mitra berjalan secara independen dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Nah, untuk menjaga performa saat terjadi lonjakan permintaan, sistem memanfaatkan Amazon Elasticsearch atau Redis sebagai lapisan cache guna mengurangi beban akses langsung ke database. Data transaksional yang bersifat konsisten disimpan pada Amazon RDS, sementara data ketersediaan real-time seperti kuota trip dan stok alat disimpan pada Amazon DynamoDB agar pembaruan status dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Lalu seluruh aktivitas sistem dipantau melalui Amazon CloudWatch untuk memastikan performa tetap terjaga, sementara data penting seperti backup dan arsip transaksi disimpan secara aman di Amazon S3. Kombinasi arsitektur ini dirancang agar 3 Dewa Adventure mampu menangani pertumbuhan pengguna secara fleksibel, tetap responsif saat momen permintaan tinggi, serta menjaga konsistensi data di seluruh layanan yang disediakan. Selanjutnya di sini saya membuat data flow dan menjelaskan 3 skenario utama pengguna, yaitu ada proses login, pencarian trip, serta booking hingga pembayaran dan email konfirmasi. Untuk gambarannya seperti ini, user input email, cloud form-nya akan forward request, ALB itu akan menurut ke out service, lalu out service memvalidasi, lalu RDS PostgreSQL akan merespon valid atau tidaknya, lalu menyimpan token ke Redis. Lalu selanjutnya out service akan menjeret JWT token dan akan kembali mengirimkan respon ke user. Selanjutnya skenario cari trip merbabu itu seperti, nah, user mencari mengetik merbabu lalu menuju ke CloudFront, request-nya akan mengirim ke ALB dan route ke katalog service, lalu mencek cache-nya ke Redis, lalu cache-nya termasuk ada atau tidak ada, lalu katalog service-nya itu akan mengirim dengan mengambil data kuota real time di DynamoDB, dan juga katalog service mengambil data trip-nya ke RDS PostgreSQL, dan juga katalog service ambil gambar destinasi dari S3. Lalu katalog service itu juga menyimpan hasilnya ke Redis. Selanjutnya, setelah itu akan merespon hasil pencariannya ke user dan akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh user. Selanjutnya, skenario booking payment dan email konfirmasi. Ini user akan memilih tanggal dan mengklik booking, lalu CloudFront-nya akan mengirimkan request ke ALB dan route ke booking service. Lalu mencek kuotanya.
Lalu di DynamoDB ini, jika kuota tersedia akan menlock kuotanya dan akan menyimpan dengan status pending. Lalu akan memproses ke halaman payment. Setelah payment, itu user akan memproses pembayaran dan melanjutkan ke payment service. Lalu akan mengupdate status, lalu akan mengirim transaksi payment ke gateway. Lalu akan status pembayaran berhasil. Jika sudah berhasil, mengupdate statusnya dari payment service tadi ke RDS-nya akan terupdate bahwa sudah payment. Lalu juga payment service mengupdate kuotanya dan sudah terpakai, dan status yang pending tadi sudah terjual. Lalu payment service itu akan mengirimkan event pembayaran sukses ke SQS dan proses notif konfirmasi ke notification service, dan akan mengirimkan email konfirmasi ke SNS, juga menyimpan invoice dan bukti bayar ke S3. Lalu akan SNS email tadi akan mengirimkan ke user email konfirmasi. Selanjutnya, pada dokumen saya justifikasi dan analisis ilmiah perancangan arsitektur cloud native platform 3 Dewa Adventure Ecosystem. Nah, di sini mungkin alasan saya mengapa memilih CloudFront untuk perancangan kali ini karena agar gambar trip dapat diakses lebih cepat. Dan kenapa saya memilih JWT? Karena dipilih karena arsitektur menggunakan Kubernetes sehingga autentikasi harus stateless. Dan saya memilih RDS juga digunakan untuk data transaksi yang membutuhkan konsistensi, dan DynamoDB digunakan untuk kuota real time. Dan juga Kubernetes saya pilih karena mampu melakukan auto scaling pod ketika traffic meningkat. Nah, di sini juga saya menjelaskan mengenai evaluasi AWS Value Architect. Dasar 6 pilar, yaitu ada operasional excellent. Terdapat 3 komponen, ada CI atau CD, monitoring, dan logging. Lalu yang kedua ada security. Ada Amazon Cognito, AWS WAF, dan Shield, dan juga JWT untuk komponennya. Dan ada reliability. Untuk komponennya ada RDS Multi AZ, Redis, Retry Pattern, Circuit Breaker. Yang keempat ada performance efisien. Komponennya ada CloudFront, Redis, Amazon X, Horizontal Pod Autoscaler. Yang kelima ada cost optimization dengan komponen autoscaling Amazon S3 dan CloudFront. Dan keenam ada sustainability dengan komponen autoscaling, container, dan pemanfaatan Jets, Redis, CloudFront. Selanjutnya pada dokumen blueprint. Baik, selanjutnya ini itu mengimplementasikan yang pertama dengan deployment plan. Dan ada tahapannya, itu mungkin yang pertama itu mendeploy infrastruktur AWS, menyiapkan fondasi jaringan. Lalu deploy Kubernetes cluster, membangun cluster Amazon X beserta node group sebagai tempat seluruh microservice akan berjalan. Lalu deploy microservice, mendeploy setiap microservice, out, booking, payment, catalog, partner, notification, review ke cluster secara bertahap. Lalu deploy database dengan menyiapkan RDS PostgreSQL, DynamoDB, dan Redis. Lalu deploy monitoring, mengaktifkan CloudWatch dan CloudTrail, dan akan melakukan testing, melakukan load testing dengan simulasi high traffic, security testing, dan user acceptance testing atau UAT sebagai sistem dinyatakan siap, dan go live sistem dirilis ke produksi setelah seluruh tahap di atas selesai dan lolos pengujian. Lalu ada security plan. Nah, ini adalah langkah keamanan konkret yang akan diterapkan pada sistem ini. Ada HTTPS, JWT, Cognito, IAM, WAF, Shield, Encryption S3, Security Group, dan Backup Encryption. Lalu juga untuk implementasinya itu juga ada tahap monitoring. Untuk komponennya itu ada CPU load, memory, error rate, latency, database, storage, dan API. Lalu juga backup strategi juga jangan lupa, itu terdapat 3 strategi. Yang pertama itu RDS PostgreSQL, Multi AZ, snapshot harian, dan retensi 30 hari. Lalu yang kedua itu strategi ada S3, versioning, lifecycle policy, dan backup ke storage class arsip. Dan strategi ketiga itu Kubernetes manifest yang disimpan ke Git repository, Argo CD, dan juga akan merecovery otomatis dari Git jika cluster bermasalah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Berdasarkan rancangan yang telah saya buat, platform 3 Dewa Adventure Ecosystem diharapkan mampu menangani lonjakan untuk
lonjakan trafik secara lebih andal melalui pendekatan cloud native berbasis AWS, microservice, dan Kubernetes. Selain meningkatkan skalabilitas dan keandalan sistem, rancangan ini juga mendukung kemudahan pengembangan di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.